Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa silaturahmi. Adapun untuk masalah keilmuan, insya Allah saya yakin semuanya sama-sama satu level. Tapi untuk mendapatkan rahmat dan keriduan Allah Subhanahu wa taala, juga melaksanakan perintah Allah utlubul ilma, maka saat ini tentu saja kita melaksanakannya berdasarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan disampaikan insya Allah akan terus berlanjut rencananya, yaitu tafsir Quran dari surat Al-Fatihah kemudian kepada juz amma. Taya numi warang juz amma ngun abi we nyalira gitu tah. Bila anu ke juz amma abdi cenah mangga margina bingung naon bade didugikeun. Dalam Al-Fatihah atau membaca Al-Qur'an itu kan pasti harus atau sunnah membacakan ta'awuz atau al-isti'azah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga atau dalam keadaan apapun, dimanapun tetap kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan masalah Al-Quran, saya bawakan dalam kitab Al-Qurtubi dan juga diambil dari beberapa referensi yang lain. Tentang masalah al-isti'adzah itu ada beberapa permasalahan. Al-ula, amarallahu ta'ala bil isti'adzati 'inda awwali kulli qira'ah. Jadi yang pertama adalah perintah Allah Ta'ala dengan memohon perlindungan ketika awal setiap membaca. Jadi setiap kali kita membaca Al-Quran, Allah memerintahkan untuk membaca ta'awuz, isti'azah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Idza aradta an taqra'a, yaitu apabila engkau hendak membaca. Memang di sini menggunakannya fi'il madi. Biasanya fi'il madi itu untuk menunjukkan kepada masa lampau. Maka nanti ada yang Imam Malik diantaranya berpendapat baca isti'adzah atau membaca ta'awud itu setelah beres membaca Al-Quran. Padahal tidak hanya ayat ini saja, banyak diantara ayat-ayat yang lain satu kalimat yang menggunakan fi'il madi tapi mauqi al-mustaqbal, ditempatkannya pada tempat mustaqbal, itu yang akan datang. Makanya membacakan ta'awud itu adalah di awal ketika kita akan membaca Al-Quran. Permasalahan yang kedua, hadal amru ala nudbi fi qawli jumhuri fi kulli qira'atin fi ghairi shalah. Masalah yang kedua, hadal amru, perintah ini ala nadbi menunjukkan kepada sunnah fi qawli jumhuri, menurut para ulama jumhur, fi kulli qira'atin fi ghairi shalah, pada setiap membaca di luar salat. Jadi membaca di luar salat seperti tadi membaca Al-Kautsar, menurut para ulama jumhur itu hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak membaca pun tidak berdosa. Beda lagi nanti dalam masalah di saat kita di dalam salat.
Jadi di sini yang disebut ulama jumhur itu adalah ulama-ulama di antaranya Imam Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Itu ulama jumhur. Nanti ada ulama jumhur, ada salafiyah, ulama salaf. Ulama salaf itu adalah di antara para sahabat. Sahabat disebutnya ulama salaf, ulama terdahulu. Dan kita ingin mengikuti tata cara ibadah yang dilaksanakan dan dicontohkan oleh para ulama salaf. Maka yang disebut dengan salafiyah. Tentu saja salafiyah itu adalah pengikut pengikut salaf, yaitu para sahabat, tapi harus memang benar-benar berdasarkan Quran dan Sunnah, baru salaf. Tabi'in juga mengikuti, berusaha untuk sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf atau para sahabat. Kalau melihat kalimat Baida qara'ta Qur'ana, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, pasta'iz, ini perintah fil amr dari aza ya'uzu, a'uzu, aku berlindung, tapi menambahkan kalimat alif, sin dan ta. Ista'aza yasta'izu isti'azan. Jadi kalau memakai alif, sin dan ta itu menunjukkan permohonan atau permintaan. Ghafara, mengampuni. Istaghfara, memohon ampunan. Fi'il amarnya pasta'iz, hendaklah kamu meminta perlindungan. Menggunakan amar menunjukkan kepada perintah. Sedangkan dalam kaidah ushul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Pokok dalam perintah itu menunjukkan kepada wajib. Tapi dalam kaidah lain, kalau satu perintah disertai dengan ancaman, maka perintah itu menunjukkan kepada wajib. Tapi kalau perintah tidak disertai dengan ancaman, itu perintah menunjukkan kepada sunat. Perintah sholat, ancamannya ada. Perintah saum, orang yang tidak mengerjakannya, ancamannya juga ada. Perintah isti'azah, diperintahkan oleh Allah untuk memohon perlindungan diri kepada Allah di saat akan membaca Al-Quran. Apa ancaman dari Allah kalau seandainya tidak membaca atau tidak memohon perlindungan? Sampai sekarang saya tidak mendapatkan suatu hadis yang menjelaskan dan menegaskan bahwa orang yang tidak membaca ta'awuz adalah dapat ancaman dari Allah. Nah, berdasarkan inilah maka terjadilah ikhtilafiyah, perbedaan pendapat. Ikhtilafiyah itu kalau saya lihat dalam Ar-Raghib Al-Asfahani, ayakhudha kulla wahidin tariqan, setiap orang yang mengambil satu jalan ghairi tariqil akhar, pada jalan yang lain, fi halihi, dalam keadaannya, au qawlihi, atau ucapannya. Jadi ikhtilafiyah itu boleh dijelaskan suatu hadis, suatu ayat Al-Quran yang dalam kesimpulan dari suatu hukumnya itu belum jelas. Pasta'iz billah, aku memohon perlindungan, hendaklah kamu memohon perlindungan. Fi'il amar tapi tidak ada ancaman, muncullah berbagai ikhtilafiyah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Maka ini yang disebut ikhtilafiyah. Dan ada ikhtilafiyah itu ikhtilaful makbul, ikhtilafiyah tapi kita harus menerimanya. Apabila ikhtilafiyah itu dalam perbedaannya ada yang mengatakan sunnah dan ada juga yang mengatakan wajib. Kita mau ngambil yang wajib, silahkan. Kita mau ngambil yang sunnah, silahkan. Tetapi kalau ikhtilafiyah ghairul makbul, perbedaan pendapat yang tidak bisa diterima itu apabila dalam satu masalah yang kontradiksi antara halal dan haram. Ini hukumnya halal, pendapat yang lain hukumnya haram. Maka kita tidak bisa mengambil dua-duanya. Jangan sampai ada yang mengatakan, punten, kapunggo di Ciganitri, sarang anu tunanetra, anu alumni Ciganitri makantos uning apa enten? Ahmad namanya teh. Diskusi kecil-kecilan, ari bangkong haram halal cenah. Halal. Cek anjeunna
bangkong teh haram kanu teresep, halal kanu jang resep. Jadi hukum itu tergantung orangnya. Jadi kalau kita suka bangkok katak kodok, berarti halal katanya. Kalau tidak suka, haram. Maka ini goer makbul, suatu perbedaan pendapat yang kita tidak bisa diterima. Karena kontradiksi, harus mengambil salah satu di antara keduanya dan didukung oleh dalil-dalil yang lain. Yang kedua, sunnah dan bid'ah. Satu masalah ini sunnah, tapi orang lain mengatakan ini bid'ah. Maka kita wajib mengambil salah satu di antara kedua hukum itu, jangan diambil duanya. Contoh, talafud biniyat. Syafi'iyah atau pengikut Syafi'i, karena kalau Syafi'un, Syafi'i. Kalau pengikutnya Syafi'iyah. Indonesia, orang Indonesia. Indonesia, orang-orang Indonesia. Cidahu, orang Cidahu, Cidahuyah. Ciuyahiyah. Gitu. Apa Syafi'iyah itu pengikutnya yang mengatakan itu adalah sunnat. Tapi di kalangan ulama yang lain mengatakan itu hukumnya adalah bid'ah. Apakah kita harus mengambil kedua-duanya? Maka dalam ikhtilafiyah ini kita tidak boleh mengambil kedua-duanya, karena ini kontradiksi. Yang disebut ikhtilafiyah ghairul makbul. Jadi ambil salah satunya. Kalau kita sunnah, berarti orang itu melaksanakan. Kalau bid'ah, berarti orang itu tidak akan melaksanakan. Ngambil dua-duanya itu tidak sah dalam ikhtilafiyah. Maka dalam masalah fasta'in billah, menggunakan fi'il amar, menggunakan perintah, itu ada ikhtilafiyah dalam menentukan hukum. Satu ulama mengatakan, ulama jumhur mengatakan sunnah di luar sholat. Nanti ada yang mengatakan wajib membacakan isti'adzah atau ta'awudz. Mana yang kita ambil? Karena ini tidak bertentangan. Silakan mau mengatakan wajib berarti harus membacanya. Kalau ada yang mengatakan sunnah berarti membaca boleh, tidak pun tidak menjadi dosa. Dan kalau dilihat dari segi permasalahan tentang isti'adzah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah merupakan ucapan orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena dalam Al-Quran tidak ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak ada. Yang ada adalah fasta'iz. Hendaklah kamu memohon perlindungan billahi kepada Allah minasyaitonirrajim, dalam surat An-Nahl ayat 98. Jadi pami orang bila rendah Al-Quran mananya a'udzubillahi minas mual penak. Sebab itu bukan dari bagian Al-Quran. Hanya kalimat a'udzubillah adalah mengambil dari sebagian kalimat dalam Al-Quran. Nanti kita akan dapatkan beberapa macam bacaan ta'awudz. Ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ada 3 macam. Mana yang mau diambil? Boleh mana saja yang mau diambil. Bahkan nanti ada yang membacakan a'udzubillahil majid minasyaitonil marid. Aku berlindung kepada Allah yang maha gagah perkasa dari godaan setan yang maha pembangkang. Sifat-sifatnya yang diganti oleh mereka, oleh para pembaca. Tapi nanti ada hadis Rasulullah, dalam hadis itu menjelaskan bahwa Jibril mengajarkan kepada aku, atau Jibril membacakan kepada aku menggunakan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi masalah yang kedua dari segi hukum, bahwa para ulama jumhur, Imam Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa membacakan perintah membacakan membaca a'udzubillahi minasyaitonir itu hukumnya adalah sunnah di luar solat. Wakhtalafu fihi fi sholat, dan mereka berikhtilaf, berbeda pendapat di dalam masalah solat.
Apakah di dalam sholat kita wajib membacakan ta'ud atau tidak? Kalau kita melihat Faidha qara'tal Qur'ana, apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'iz billah, hendaklah kamu membaca isti'adzah. Apakah setiap baca Al-Quran? Apakah setiap rakaat? Contohnya, Allahu Akbar, baca doa iftitah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, dan seterusnya. Waladhdallin, amin. Baca bismillah lagi kan doa apa? Juz amma. Apakah harus baca ta'ud lagi? Enggak. Gitu ya. Beres doa rakaat kedua, apakah harus baca ta'awud setiap kali membaca Al-Qur'an? Maka Hakan Nuqas an Ata'in, An-Nuqas meriwayatkan dari Atha, annal isti'adzata wajibatun, bahwa al-isti'adzah itu hukumnya wajib. Ini kata Atha. Kata ulama jumhur mengatakan sunnah di luar salat. Kata Atha mengatakan bahwa wajib membaca isti'adzah di dalam salat. Wa kana Ibnu Sirin wa Nakhai wa qam yata'awazuna fi shalah kullu rak'atin. Ini ada yang berpendapat, di antaranya Ibnu Sirin, An-Nakhai, dan para ulama mereka membacakan isti'adzah pada salat kulla rak'atin, setiap salat. Wa yamtasiluna amrallahi fil isti'adzah ala umum. Jadi mereka mengerjakan perintah Allah itu berdasarkan isti'adzah secara keumuman. Pokoknya baca Al-Qur'an, baca ta'uz. Kebayang gitunya, Bu. Bade tuang bismillahirrahmanirrahim, berarti kedah baca heula auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tuang. Bade wudu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tuang. Kalau seandainya memang harus membaca Al-Qur'an setiap kali kita membaca Quran, atau membaca isti'adzah setiap kali kita membaca Al-Qur'an di dalam salat. Ini banyak di antaranya Ibnu Sirin, An-Nakhai, dan para ulama yang lain. Wa Abu Hanifah wa Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i yata'awazani fi raq'atil ula. Mereka membacakan ta'awudz itu pada rakaat yang pertama minas sholati, dari salat. Wa yuriyani qira'ata sholati kullaha ka qira'atin wahidatin. Jadi kedua ini berpandangan bahwa satu bacaan di dalam salat adalah seluruhnya seperti satu bacaan dalam baca Al-Qur'an. Jadi intinya, kata Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, awalnya saja membaca isti'adzah. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di Persatuan Islam? Saya mencari referensi tentang masalah apakah harus setiap rakaat dibaca. Maka dalam referensi buku Susunan Istifta Ustadz K. Haji Abdul Rahman rahimakumullah, An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, annahu kana idza qama ila sholati, bahwa Rasulullah SAW apabila mendirikan salat, istabtaha, dia membaca ibtitah, summa yaqulu a'udzubillahi samiil alim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi di awal rakaat saja, setelah membaca ibtitah baru membaca ta'ud. Nah, setelah itu tidak baca lagi ta'awuz. Ustaz, bilih aya nu bentennya bisa dilepat punten dikoreksi. Narosan. Jadi gitu Bu Bapak yang saya temukan ya, tentang masalah isti'adzah ini. Jadi orang yang berpendapat bahwa di luar salat membaca ta'awudz itu hukumnya sunnah, tapi kalau di dalam salat hukumnya wajib. Kalau wajib berarti harus dilaksanakan. Bagaimana kalau kita masbuk di rakaat yang kedua kita tidak baca ta'awudz? Nuju orang teh masbuk salat maghrib contohnya, imam terus baca Allahu Akbar, apakah harus membaca ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian mendengarkan, apakah harus langsung mendengarkan imam bacaannya? Maka padahal dalam Al-Qur'an, fa idza quri'a Qur'ana
Pastami'u wa ansitu. Apabila Quran dibacakan, pastami'u, maka perhatikan, minta untuk didengarkan. Wa ansitu, dan diam. Yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana wajibnya kita mendengarkan, memperhatikan bacaan Al-Quran dan diam? Di dalam sholat. Mergi di luar sholat mah bingung nanti kayak bu. Orang berdeka pasar naik motor di masjid aya awasan Quran, cicing heula. Nungguan beres bacaan Quran. Terus beres bacaan Quran namanya angkat. Galangkung ka hiji bumi aya nungguas Quran surat Al-Baqarah kadangu, balah teu kada didangukeun cicing heula da wajib cenah. Sampai ka beres Al-Baqarah setengah jam namanya angkat. Jadi bukan itu yang dimaksudkan di sini adalah wajibnya memperhatikan, minta untuk didengarkan bacaan Al-Quran dan diam itu adalah di saat kita dalam sholat. Di luar sholat tidak ada kewajiban untuk mendengarkan. Maka ini nanti juga ada masalah fikih, karena kita bahas masalah isti'adzah, maka punya kesimpulan bahwa di saat kita masuk dalam sholat masbuk, kita Allahu Akbar langsung mendengarkan imam saja, kita tidak usah membaca ta'awudz. Jadi di antara beberapa para pendapat ulama, maka seolah-olah kita mengambil dari apa yang disampaikan oleh Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Tapi di sini nggak dijelaskan apa alasannya. Kebetulan ada referensi buku yang lain dari Persatuan Islam, maka punya pemahaman bahwa ya ta'awudz fi raqatil ula, bahwa kita membaca a'udzubillah itu hanya di awal rakaat saja. Kesannya tidak usah membacakan ta'awudz. Itu bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Syaitan. Po. Terusnya apa ibunya? Po. Po. Jadi po teh apabila pat pa ibnu. Jadi si lidah, ieu waos, ieu langit di dia cenah di teh po. Terus ya? Alhamdulillah. Syaitonir rajim. Bedeka ibu saya Ibu Turti. Ibu Tina. Syaitonir rajim gitu ya. Sopo, papopo. Jadi ada dua yang permasalahan. Yang kedua itu adalah bahwa perintah membacakan ta'awudz hukumnya menurut para ulama jumhur sunnah di luar sholat, wajib di dalam sholat. Tapi kita juga punya pemahaman dari berbagai hadis bahwa wajib dan sunnahnya itu dikembalikan lagi kepada kita. Karena itu ikhtilafiyahnya berupa ikhtilafiyah al-maqbul. Satu punya kesimpulan wajib dan sunnah itu yang tidak kontradiksi. Tapi kalau kontradiksi, ikhtilafiyah agar maqbul itu apabila punya pemahaman antara bid'ah dan sunnah, antara haram dan halal, harus dipilih salah satu di antara keduanya. Permasalahan yang ketiga, ajma' ulama'u ala anna ta'awudha laysa minal Qur'an wala ayatan minhu. Jadi para ulama bersepakat bahwa membacakan ta'awudz itu bukan dari ayat Al-Quran. Tadi setelah disampaikan memang a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan dari Al-Quran. Tidak ada dalam surat apapun, tidak ada dalam ayat surat apapun. Wa hadzal labdu huwa alladhi alaihi al-jumhur minal ulama'i. Dan lafaz ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim ialah kesepakatan para ulama jumhur. Di antara para ulama yaitu diambil dari kalimat fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Wa ruwiya an Ibnu Mas'udin, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud annahu qala qultu a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Jadi ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, ada a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Nama etilu nu kapendak. Tapi engke aya pas kitu aja. Alah cangkeu.
Tersepuh madu, ya Allah. Segala karaos. Kemudian jadi hak Az-Zahrawi meriwayatkan qala nazalatil ayatu fis shalah, bahwa ayat ini turun dalam urusan salat, yaitu basta'id billahi minasyaitonir rajim. Wa nudibna ilal isti'adzati fi ghairi shalah, dan dimandubkan atau disunahkan kepada kami membacakan isti'adzah fi ghairi shalah, di luar salat, walaysa bi fardin, dan tidak wajib. Waqala ghairuhu, dan yang lainnya juga berkata kanat fardun ala nabi, adalah wajib membaca isti'adzah itu hanya pada nabi saja sendiri, summa nasina bihi, kemudian kita mengikutinya. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah masalah isti'adzah. Fi fadli ta'awuz, tentang keutamaan ta'awuz. Rawal muslimun an Sulaiman bin Surad. Muslim dari Sulaiman bin Surad meriwayatkan, katanya istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang laki-laki saling memaki di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala ahaduhuma yaghdibu wa yuhmaru wajhuhu. Dan mulailah salah satu di antara keduanya wajahnya itu yaghdabu, merah. Wa yahmaru, yaghdabu, marah. Wa yahmaru, dan memerah wajahnya. Wa tantapihu audajuhu, dan urat-uratnya itu melebar. Jalan amat rantang-rantangnya gitu. Nyeburum. Wajahna teh amak beureum, terus uratna rantang. Bukan rancung teh ente. Panazara ilahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, faqala inni la a'lamu kalimatan, sesungguhnya aku sungguh mengetahui satu kalimat. Lau qalaha, kalaulah dia mengucapkannya, la zahaba za'anhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sungguh akan hilang orang yang memiliki marah itu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita, bukan kita, mungkin ibu bapak udah tahu, kalau saya yang kemarin tahu itu, kalau lagi marah, pertama berwudu, kedua masih marah sholat, yang ketiga tidur. Ternyata Rasul bangun amak deui. Tapi dari hadis ini adalah Rasulullah menyampaikan dalam riwayat Muslim dari Sulaiman bin Surad, di saat kita marah kita boleh mengucapkan, bahkan harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan mudah-mudahan itu akan hilang marah kitanya. Faqama ila rajuli, lalu laki-laki itu berdiri menuju rajulin. Faqama ila rajulun, maaf. Laki-laki yang tadi mendengar dari Rasulullah itu menuju kepada laki-laki yang sedang marah. Miman sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal tadri, apakah kamu tahu, cek lalaki kanu ngamuk teh, ma qala Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anipan barusan. Qala inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba za'anhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku sungguh mengetahui satu kalimat, kalau dia mengucapkannya sungguh akan hilang rasa marah dengan mengucapkan ta'ud itu. Faqala lahu rajulu, laki-laki yang tadi berkata kepada yang memberitahunya, majnunan taroni, apakah kamu melihat aku tuh orang gila, katanya. Artinya dia marahnya sudah tidak ada lagi. Ya, apa? Akhrajal Bukhari aidan, Imam Bukhari pun juga meriwayatkan hadis ini. Jadi ini padilahnya. Di saat kita marah, maka alangkah baiknya kita mengucapkan
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih kene marah wudu deui. Salat bobo amakaneh auzubillahi minasyaitonir rajim. Dugi ka capek leuleus we. Orang praktekeun gitu lah. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan ini nggak mungkin Rasulullah mengajarkannya kalau seandainya tidak ada manfaat. Pasti ada manfaatnya. Kemudian warwa Muslimun aidon, dan Imam Muslim juga meriwayatkan an Utsman bin Abil As As-Saqafi, dari Utsman bin Abi As As-Saqafi annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati, sesungguhnya setan sungguh menghalangi antara aku dan antara salatku, wa qiraati, dan antara bacaanku, yulabisuha alayya, setan telah mengacaukan bacaanku. Faqala lahu Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, zaka syaitanun, itu adalah setan. Yuqalu lahu khanzab, dan setan itu diberi nama khanzab. Jadi orang setan yang suka ganggu salat kita disebutnya khanzab. Tapi ada orang ulama lain yang menyebutnya khinzib. Maka nalika orang salat Allahu Akbar langsung aya nu ngaganggu, wah si khanzab keur ngaganggu gitu. Khanzab. Masing-masing itu ada nama-namanya ya. Kalau kita masuk rumah tidak salam, maka syaitan itu akan ikut beserta kita makan, minum, dan tidur. Iya. Kalau kita tidak mengucapkan assalamualaikum, itu saya baca dalam Mafatihul Kutub, kitab tafsir. Ada itu dalam Al-Quran yang disusun oleh salah satunya Kyai Haji Amin Mukhtar. Di sana ada kutun dalam bahasa Indonesia bahwa setan itu akan ikut beserta kita makan kalau kita tidak membaca bismillah. Dan juga dalam ayat lain dikatakan, bila kita masuk rumah tidak mengucapkan salam, maka setan mengatakan bahwa kita sekarang bisa mondok di rumah ini. Nah, gitu. Bisa, kalau kita makan berarti setan juga ikut makan. Setan minum, kita minum, setan pun ikut minum. Padahal lamun tengah bismillah atau seep ulangi deui, nyanak deui, nyiuk deui. Hilap teh bismillah. Nih jeung mah nu tadi mah jang setan, ieu mah kang abdi gitu. Setanna sa abdi. Ya makanya kalau lupa tuh bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau lupa bukan nambah nasi, baca bismillahi awalahu wa akhirahu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sabda Rasulullah yaitulah syaitan, dan setan itu dinamanya khanzab. Kalau di kamar mandi namanya jin ifrit. Orang yang lagi wudu diganggu oleh setan namanya walhan. Ya, yang kita berwudu yang mengganggu itu adalah walhan. Jadi tiap ini ada nama-namanya ya. Kenalan. Jam 12. Jadi sahur Rasulullah, zaka syaiton. Tah eta teh setan. Jadi di mana orang nuju salat, dan biasanya kalau kita sholat Allahu Akbar yang tidak layak untuk diingat langsung muncul sendirinya gitu. Ya aneh, masa-masa nu baheula keur alit Allahu Akbar emut nuju ngompol teh mah nuju astagfirullah, itu si khanzab bisaan kita menang layangan. Dibadi udah ke tukang balong emut eta Mang Ahdi emut Mang Ahdi teh Pak Mahdi sanes anu gaduh balong terang teh Pak Indra
Tanya. Sejaman kali ini. Dalam layu. Dia nuju oleh. Jadi nuju sholat Allahu Akbar teh apa yang telah terjadi di memori kita tuh muncul semuanya. Ini si Khanzab kata Rasul zaka syaiton. Tah setan cenah si Khanzab. Faida ahsas tahu, maka apabila kamu merasakan hal itu, fata'ang wazabillahi minhu, maka berta'awuzlah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan itu. Ya. Watpil an yasarika salasan, dan meludahlah ke kirimu 3 kali. Di sholat. Tapi yang nyuduh nopo itu ya yang sewajarnya. Tapi kalau di masjid ini biasanya yang sahabat tanyakan itu saat dia sedang sholat munfarid kayaknya. Kalau berjamaah nggak mungkin. Sedang sholat sebelah katu nonjeng nyiduh cek Rasulullah cenah. Sholat ngobrol terus ke sholat ya. Jamaah Rasul kan yang keduanya itu ya cara-caranya Rasulullah mengajarkan meludahlah ke kiri 3 kali setelah membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi tong bacakeun. Nah, jadi pertanyaannya ini insyaallah sama Ustaz Munandar dibahas masalah fikih. Bolehkah membaca ta'awud? Bagaimana cara membaca ta'awud di dalam salat apabila kita terganggu oleh godaan setan? Apakah boleh membacakan Alhamdulillahirabbil alamin saat kita bersin waktu sholat? Nah gitu. Ustaz Munandar mengatakan ada burat, anda ngawalarna. Kertas nanya, kanggo ganjal. Kamu tuh. Ya Allah. Kata Abu As-Saqafi, dia mengatakan, fa'atu fa'azhabullah anni, lalu aku melakukannya maka Allah menghilangkan dariku. Kita dipercepat saja. Kemudian dari Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saparo, apabila bepergian, ini nomor pada touring daukeun ya. Ya. Idza saparo, apabila sedang safar. Kemudian nazala al-manzilihi, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, summa qala, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila. Jadi ibu bapak, kalau kita singgah di satu tempat, Bu, ibu piknik ke Lembang, nyampe ke satu tempat, atau ibu acara apa ke sebuah hotel keluarga, maka Rasul mengejarkan bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sabda Rasul, lam yadurruhu syai'un, sesuatu pun tidak akan memadaratkannya. Jadi moal anu nyusahkeun ka urang, moal anu ngaganggu, hatta yartahila, sehingga pergi. Jadi mungkin bahala orang bahasa camping di ditu Pak Indra. Bahasa camping anu ngalebas subuh taramat teu maca eta jiga namanya. Ya, jadi ini salah satu di antaranya, apabila man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, bacalah a'udzu bikalimati tammati. Alhamdulillah, ya Allah, beres. Mungkin insyaallah pembahasan masalah ta'awudz dilanjutkan lagi di lain waktu. Yang kedua mungkin masalah basmalah dan seterusnya, Al-Fatihah yang kita baca setiap kali dalam sholat, dan insyaallah mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu khususnya bagi saya dan menambahkan kekhusyuan di dalam sholat di saat kita membaca Al-Fatihah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.